Setan pengkor, sunges, atau suster ngesot adalah julukan bagi entitas yang berhabitat di kawasan rumah sakit terbengkalai, rumah sakit angker, atau bahkan puskesmas. Fakta miris, tahukah kalian, lebih dari belasan nakes setiap tahunnya memilih pindah tempat kerja dan atau dimutasi karena ketemu sama penampakan suster satu ini? Nggak percaya? Ya nggak apa-apa, soalnya saya ngarang sendiri. Sejarah suster ngesot. Apakah jurik satu ini sudah ada dari zaman penjajahan? Bukan nih. Apakah jurik satu ini sudah ada dari zaman Pajajaran? Bukan nih. Apakah jurik satu ini bukan berasal dari Indonesia? Menarik nih. Nah, ini sejarahnya. Di suatu malam, ketika seorang dokter sedang engas-engasnya karena sudah lama nggak dipijit sama istri, si oknum dokter bejat ini tertarik pada seorang suster. Karena sudah mengerahkan ajian maut ala rayuan Arjuna dan tidak membuahkan hasil, akhirnya si dokter berwatak wowo ini melakukan niat bejatnya secara paksa. Si suster bermaksud melarikan diri, tapi kemudian kakinya dilukai sehingga dia tak bisa lari. Lalu kemudian perbuatan keji itu pun dilakukan. Perlakuan itu terus berulang beberapa kali, sampai akhirnya si suster ini mengadukan pada dokter yang lain. Naas, aduan tersebut disambut murka oleh si dokter bejat. Si dokter ini pun menghilangkan nyawa si suster. Begitulah asal muasal Mbak Ngesot satu ini. Sementara di rumah sakit dan tempat lain, kasus yang mirip-mirip pun banyak terjadi dan jadi origin atau urban legend di beberapa rumah sakit angker. Ya, kalau dinalar lewat kacamata metafisik, bisa aja ketika si dokter menghilangkan nyawa si suster, ada jin sekitar yang nonton. Alhasil, mereka menyerupakan diri dengan si korban cabul ini, lalu meneror pekerja dan pasien di rumah sakit. Nggak kunti, nggak sundel bolong, nggak suster ngesot, semuanya melibatkan laki-laki cabul dan tak bertanggung jawab. Ya begini nih, kalau warganya malah dengan bangga bilang, pemersatu bangsa adalah bok. Balik lagi. Suster ngesot konon meneror orang-orang yang sedang sendirian di sebuah ruangan. Bisa dari suara, kilas bayangan, atau menampakkan diri secara langsung. Atau kadang, mereka nyamar jadi cewek cantik dan memancing si calon korban untuk ke tempat sepi sebelum kemudian... otakmu itu dipancing untuk ditakut-takuti. Sebagian nakes dan bekas pekerja rumah sakit yang pernah menjumpai si suster ngesot ini biasanya menceritakan pengalaman mereka di podcast YouTube. Hal itu dilakukan guna meringankan ketakutan yang membebani. Ya, gimana ya? Nggak salah juga sih. Suster ngesot sendiri biasanya ya ngesot. Kayak namanya, mukanya kadang bervariasi. Ada yang gak punya muka mirip hantu muka rata, ada yang berdarah-darah, dan ya ada yang sengaja pakai muka cewek cantik. Ngekos bareng Bang Gerald Vincent, saya tanya ke Oke Travel. Katanya, di Jawa Barat, konon sosok suster ngesot tersebut merupakan seorang wanita cantik keturunan Belanda yang bernama Norah. Norah bekerja di sebuah panti jompo dan ia memiliki ilmu gaib. Sayangnya, Norah menggunakan ilmu tersebut untuk membunuh penghuni panti jompo. Aksinya pun diketahui oleh para warga. Tragis, warga menghakimi Norah sehingga terbunuh secara sadis. Kakinya dipukuli warga hingga remuk dan hancur. Kemudian, arwah wanita itu gentayangan berjalan dengan menyeret kaki yang hancur alias ngesot. Kalau menurut kalian, serem mana? Mbak Punggung Bolong atau suster ngesot? Kalau saya sih lebih takut Mbak Masen kanan belok kiri. Quote Kamis malam ini, manusia yang hidup selalu menuruti hawa nafsunya tidak lebih baik dari binatang. Buat apa dianugerahi nurani dan akal jika tak dipergunakan? Saya Villa, semoga harimu menyenangkan.